Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, hari ini kalian akan belajar bersama Bu Risma. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak, kalian tahu bahwa di Indonesia, bahkan di dunia telah terjadi wabah yang sangat menakutkan, yaitu coronavirus atau COVID-19. Wabah ini menyerang sistem pernafasan pada manusia. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini, kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernafasan, pembelajaran 1 dengan materi pokok, gangguan pernafasan pada manusia, dan mengelompokkan informasi berdasarkan teks. Nah anak-anak, pada pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian dapat menemukan 3 faktor penyebab gangguan pernafasan, menemukan 3 penyakit gangguan pernafasan pada manusia, membuat bagan tentang terjadinya gangguan pada alat pernafasan manusia, menemukan informasi berdasarkan teks, dan memerinci informasi berdasarkan teks melalui tabel. Nah anak-anak, coba perhatikan gambar di samping ibu. Nah, ini merupakan gambar salah satu faktor penyebab gangguan pernafasan, yaitu faktor fisik. Nah, penyakit yang ditimbulkan dari faktor fisik itu kelainan organ pernafasan yang terjadi sejak lahir atau bayi yang mengalami prematur, sehingga bayi itu memerlukan bantuan alat pernafasan seperti gambar ini. Dan faktor yang kedua yaitu faktor penyakit. Terdapat 5 penyakit yang ditimbulkan akibat faktor penyakit. Yang pertama yaitu flu. Apa sih itu flu? Ada yang tahu? Iya benar, flu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus, dan itu bisa ditularkan melalui udara. Ketika kita bersin tidak ditutup, itu akan mengeluarkan flu kepada orang lain. Yang kedua yaitu tuberkulosis atau TB. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang organ paru-paru. Dan penyakit ini juga dapat ditularkan melalui udara. Yang ketiga yaitu flu burung. Penyakit ini disebabkan oleh virus H5N1. Awalnya virus ini hanya menyerang hewan unggas saja, tetapi selama mengalami perubahan genetik, virus ini dapat menyerang manusia juga. Virus ini sangat berbahaya loh anak-anak, bisa mengakibatkan kematian. Yang keempat yaitu bronkitis. Apa sih bronkitis itu? Ini merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang peradangan pada bronkus. Nah anak-anak, penyakit yang kelima yaitu pneumonia. Penyakit ini merupakan radang paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Diplococcus pneumonia. Nah anak-anak, yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini seperti di gambar ini, bahwa terdapat banyak asap kendaraan dan juga pabrik-pabrik yang menyebabkan polusi udara, dan itu bisa menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan manusia. Penyakit yang pertama yaitu asma. Asma ini gangguan pernafasan yang disebabkan oleh penyempitan saluran pernafasan. Yang kedua, emfisema, yaitu gangguan pernafasan karena kerusakan alveolus. Dan yang ketiga,
yaitu kanker paru-paru. Pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali jaringan di paru-paru dan itu bisa menyebabkan paru-paru kita rusak. Nah, anak-anak, kalian telah tahu bahwa terdapat faktor penyebab gangguan pernafasan pada manusia. Salah satunya yaitu faktor lingkungan. Sesuai dengan yang telah diberitakan oleh majalah Tempo edisi 21 sampai 27 September 2015, di Riau telah terdapat kebakaran hutan. Nah, sekarang mari kita baca beritanya. Buldesak lantaran jerebu. Aroma sangit asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga Pekanbaru Riau. Pada Selasa pekan lalu, seantero kota diselimuti kabut. Jalanan lenggang dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersaput asap. Kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah. Meskipun begitu, asap tetap masuk lewat ventilasi. Tak ada lagi tempat berlindung. Di rumah saja sudah tak aman, ujar Asep Dadan Mohanda kepada Tempo. Khawatir terhadap kesehatan dua anaknya yang masih kecil, pria 34 tahun itu memboyong keluarganya keluar kota. Dari rumahnya di Kecamatan Tampon, Asep mengungsi ke tempat sananya di kota Bukit Tinggi. Apalagi sekolah dasar anak sulungnya diliburkan hingga waktu yang tak pasti. Hampir semua sekolah di Pekanbaru telah diliburkan sejak awal September lalu. Langkah meninggalkan Riau untuk sementara waktu memang tepat. Menurut pantauan satelit Terra dan Aqua milik Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA, angin membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Itu berarti asap akan terus menumpuk di Riau jika tidak ada penanganan. Asap pembakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tak cocok bagi tubuh manusia. Ada partikel kasat mata dan partikel tak kasat mata. Partikel kasat mata berupa debu. Partikel tak kasat mata berupa sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Jika seluruh partikel melebihi 350 part per million atau ppm, akan timbul penyakit. Indeks pencemaran udara di Riau mencapai level 710 ppm. Itu berarti petaka bagi penduduk. Terbukti jumlah pengidap gangguan pernafasan tinggi. Dinas Kesehatan mencatat ada 26.000 lebih pengidap infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. 3.000 lebih penderita iritasi mata dan kulit, 1.200 penderita asma, serta 500 pengidap pneumonia. Anak-anak, dari teks berita tadi terkandung informasi yang ada pada berita tersebut. Bisa kita lihat, dari teks itu kita bisa mencari informasi berdasarkan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Yang pertama, kita mencari apa. Misalnya, pada teks berita itu ada suatu pertanyaan. Apa penyebab asap di Riau? Kira-kira jawabannya apa ya? Benar sekali, jawabannya penyebab asap di Riau adalah kebakaran hutan. Informasi yang kedua, siapa? Misalnya, siapa nama narasumber yang memboyong keluarganya keluar kota dalam berita tersebut? Ada yang tahu jawabannya? Benar sekali, narasumber yang memboyong keluarganya keluar kota dalam berita tersebut adalah Asep Dadan Mohanda. Nah, selanjutnya informasi yang akan kita peroleh yaitu di mana. Misalnya, di mana terjadi kebakaran hutan? Jawabannya, kebakaran hutan terjadi di Sumatera Selatan dan Jambi. Nah, anak-anak, setelah ini kalian akan mendapat lembar kerja peserta didik
yang akan kalian kerjakan di kertas folio ditulis tangan ya. Dan setelah itu kalian akan mendapat link evaluasi yang akan kalian kerjakan sendiri dengan dampingan orang tua. Nah, pada pembelajaran hari ini Ibu harap kalian tetap menjaga kesehatan ya. Kalian harus memakai masker ketika keluar rumah, sering cuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.